Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang menerapkan profesi humas. Etika profesi humas. Apa arti dari etika? Dari segi etimologi, etika berasal dari kata Yunani yang berarti kebiasaan. Dan menurut pengertian asli dari etika tersebut, yaitu sesuatu yang dikatakan baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan etika juga adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dan dihayati oleh masyarakat. Lanjut, perkembangan definisi etika menurut K. Bertensa. Nah, etika ini sebagai sistem nilai. Etika dipahami sebagai nilai-nilai norma-norma moral yang menjadi pegangan atau pedoman. Contohnya, etika Jawa, etika Islam, sama etika Protestan. Lanjut, etika itu sebagai kumpulan asas atau nilai-nilai moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi. Contohnya ada kode etik advokat Indonesia, kode etik bidan, terus juga ada kode etik jurnalistik, dan yang terakhir adalah kode etik akuntan. Nah, etika tentang ilmu yang baik dan buruknya. Etika ini untuk merefleksikan secara sistematis, metodis, asas-asas nilai-nilai yang diterima tanpa sadari masyarakat. Cara pendekatan ilmiah untuk mempelajari moralitas atau tingkah laku moral ada etika deskriptif sama normatif. Nah, kalau etika deskriptif ini kritis dan rasional, kalau etika normatif ini bersifat ideal dan sepatutnya. Nah, yang kedua adalah apa itu profesi? Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang menginginkan sesuatu imbalan atau memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pekerjaannya. Etika profesi adalah sikap hidup atau aturan perilaku berupa keadilan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan juga keahlian. Ada juga 5 prinsip lainnya. 1. Veracity, menyampaikan kebenaran sebuah prinsip tahap awal bagi dasar asumsi. Yang kedua, non-maleficence, prinsip dasar perilaku moral dan menyediakan analisis. Yang ketiga, benevolence, bentuk lain dari sebuah prinsip yang cenderung menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain, tetapi lebih produktif. Yang keempat, confidentiality, menghormati wilayah pribadi orang lain dan terkait dengan komunikasi. Yang kelima, fairness, mengharuskan organisasi saling menghormati individu dan masyarakat. Hal yang harus diperhatikan dalam etika profesi kehumasan. Yang pertama, tanggung jawab. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas kita sendiri untuk kepentingan tempat kerja kita sendiri. Jika kita tidak melakukannya dengan tanggung jawab, apakah tugas yang kita kerjakan dapat berjalan dengan baik? Jika kita tidak melakukan dengan tanggung jawab, apakah tugas kita dapat menghasilkan hasil yang memuaskan untuk tempat perusahaan kita sendiri? Tidak. Jadi kita harus mengembangkan rasa tanggung jawab kita di dalam diri kita sendiri. Jika nanti kita berbuat kesalahan dalam tugas kita sendiri, kita dapat mempertanggungjawabkan sendiri. Yang kedua, kebebasan. Kita harus memiliki rasa kebebasan dalam menjalankan profesi kita sendiri tanpa ragu-ragu. Kita harus tetap memegang komitmen dan tidak menyalahi kode etik yang ada. Yang ketiga, di dalam pekerjaan kita harus ada kejujuran. Jujur dan setia, tetap merasa terhormat terhadap profesi kita sendiri. Dan kita harus mengakui segala kelemahan kita dan siap mengembangkan kompetensi diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kita sendiri. Yang keempat, keadilan. Setiap orang yang profesional memiliki rasa kewajiban dan
Jika kita melakukan pelanggaran, tidak harus dibenarkan. Itulah rasa keadilan. Yang mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi serta mencemarkan nama baik bangsa dan negara, itu kita harus memiliki rasa keadilan. Kita tidak boleh mengganggu hak milik mereka. Selain itu, kita harus menghargai hak-hak dan kita harus menjaga dengan terhormat nama baik agar terciptanya saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, ada otonomi. Seorang profesional memiliki kebebasan secara otonomi dalam menjalankan profesinya sendiri sesuai dengan keahlian, pengetahuannya, dan kemampuannya dalam organisasi. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.